الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون معاشر المؤمنين وزمرة الصالحين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله: من لا يشكر الله لا يشكر الناس. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama khotib mengajak kepada kita semua dalam rangka memupuk dan meningkatkan rasa syukur. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dengan jalan mengamalkan apa yang menjadi syariatnya dan berusaha dengan kesadaran diri menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang kedua, khotib pula mengajak kepada kita semua agar senantiasa membasahi lidah ini berzikir dan bersolawat kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud mahabbah kita kepada beliau yang kemudian kita layak untuk mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia dirahmati Allah, Ibrahim adalah teladan di mana Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mensyukuri nikmat. Salah satu amalan yang dilakukan beliau adalah beliau selalu membersamai tamunya ketika hendak makan. Wa ma ta'asaitu wa ma taghadaitu illa ma'adaitu. Beliau selalu makan malam dan makan siang bersama tamunya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita semua? Ketika kita ingin menimbang keadaan kita manusia, lebih banyak bohongnya daripada jujurnya, lebih banyak salahnya daripada solehnya, lebih banyak kelirunya daripada lurusnya. Mengapa ijtihad kita tidak lebih atau melebihi daripada Nabi Ibrahim dalam mengungkapkan rasa syukur? Apa yang menjadi ikhtiar kita? Apa yang menjadi usaha kita dalam menerapkan syukur ini? Hadirin, perlu kita cermati secara seksama arti dan makna syukur yang sebenarnya, sebagaimana ulama mengatakan as-sanau 'ala ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Syukur itu memuji nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mencintainya. Wal 'amalu bi ta'atihi, dan memanfaatkannya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ada makna riayah, merawat, ada makna menjaga. Maka tidaklah seseorang itu menjaga, merawat sesuatu kecuali ada mahabbah terhadap sesuatu itu.
Ketika Allah memberikan kepada kita jabatan, maka rawatlah, jagalah jabatan tersebut sampai pada bisa memberikan kebermanfaatan atas kebijakan dan kewenangan. Ketika Allah memberikan kepada kita anugerah seorang istri dan anak, maka jagalah, rawatlah sampai dia tahu tentang agama dengan baik dan benar. Ketika Allah memberikan kepada kita harta, maka jagalah, rawatlah harta tersebut. Dan ketika Allah memberikan kepada kita ilmu, jagalah, rawatlah ilmu tersebut dan memberikan pemahaman kepada orang lain. Maka ibaratkan petani yang ketika menanam satu biji, berharap satu biji akan berbuah banyak, maka dengan merawat dan menjagalanya, dia akan menghasilkan berlimpah-limpah. Hadirin yang berbahagia, mengapa mesti kita jaga rasa syukur ini? Paling tidak ada dua makna. Mengapa kita harus menjihadi rasa syukur ini menjadi mentalitas hidup kita? Yang pertama, syukur dapat menetralkan hati kita, di mana ada rasa jumawa, rasa bangga, rasa besar hati, rasa paling benar, rasa paling tinggi, maka syukur menetral. Karena sikap bangga dan sombong, congkak bukan pakaian kita, itu adalah pakaian Allah. La yadkhulul jannah illa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin fi kibrin. Tidak akan pernah masuk surga seseorang ketika di dalam hatinya tersimpan sifat sombong walaupun sebiji zarah. Dan sifat syukur pun dapat menetralkan ketika hati kita merasa kecil di hadapan manusia. Itu sama halnya dia tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada dirinya. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah. Lalu yang kedua, mengapa kita harus betul-betul mensiru-siru rasa syukur ini dalam diri kita? Ada sifat di dalam diri manusia yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Allah ciptakan manusia dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, yang ketika Allah berikan penderitaan, kerugian, maka keluh kesah. Dan dibalik ketika Allah berikan kelebihan, wa idza massahu khairu manu'a, dan manusia ketika diberikan kelebihan, kebaikan, keberuntungan, maka muncul juga sifat pelit. Maka sifat keluh kesah ini tidak boleh ada pada diri kita seorang mukmin. Maka sisa bagaimana caranya kita? Sisa bagaimana caranya kita agar sifat syukur ini selalu ada pada diri kita? Maka ayatlah menjalankan menyambung bilal musallin. Yang pertama dengan cara menjaga sholat kita. Hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW ditanya Aisyah, wahai Nabi, engkau adalah orang sempurna, paripurna, dosamu sudah diampuni, dan engkau sudah dijamin surganya oleh Allah. Mengapa engkau melakukan sholat malam yang begitu panjang sehingga kakimu menjadi bengkak? Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, tidak bolehkah aku menjadi orang paling bersyukur? Maka hadirin yang berbahagia, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sholat kita? Apakah sholat selama ini yang kita lakukan hanya cuma menggugurkan kewajiban saja? Tidakkah sholat kita yang kita lakukan sebagai bentuk momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dekatnya para nabi, sebagaimana dekatnya para anbiya, sebagaimana dekatnya orang-orang soleh, para aulia, yang dengan kedekatannya Allah memberikan karunia masing-masing. Dan yang terpenting adalah dengan kedekatannya kepada Allah, Allah mengganti sifat buruk dalam diri manusia, mengganti sifat rasa syukur yang mendalam dalam diri manusia. Maka mari kita perbaiki sholat kita, terkait kualitas sholat kita, wajibnya sholat kita, dan kekhusyuan sholat kita. Yang kedua, hal-hal yang dapat menumbuhkan rasa syukur adalah alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Adalah orang-orang yang tahu betul bahwa setiap titipan harta yang Allah berikan kepada kita haqqun ma'lum, ada hak-hak tertentu untuk orang miskin. Lis-sa'ili wal mahrum, diminta atau tidak diminta, diminta secara terang-terangan atau secara sembunyi, itu hak. Maka hari ini kita bisa buktikan siapa di antara kita yang sudah berkurban, berapa yang kita kurban.
menjadi tamparan keras buat kita. Ketika kita melihat ada orang yang penghasilannya untuk makan saja susah, tetapi setiap tahun dia bisa berkurban. Lalu bagaimana dengan kita yang penghasilannya di atas rata-rata? Berkurban bukan masalah mampu tidak mampu. Berkurban itu masalah mau atau tidak mau. Ketika Allah menghadirkan pahala yang begitu banyak kepada kita, kebaikannya dihitung dari lembaran bulu-bulu domba, bulu sapi, bulu unta. Apakah kita tidak mengejar pahala yang begitu banyak? Dan yang paling penting adalah ketika Nabi mengatakan, kalau kita merasa mampu untuk berkurban, lalu kita enggan berkurban, maka kata Nabi, jangan sekali-kali dekat di tempat sholat. Hadirin yang berbeda. Lalu yang ketiga yang dapat menemukan rasa syukur adalah alladzina yusaddiqu biyaumiddin. Sifat waraq, sifat kehati-hatian kita terhadap segala sesuatu. Innal insana yazra'u bi qawli wa 'amali wa niyyah. Al-hasan wa sayyi'ah summa yahsudu yaumal qiyamati ma. Sesungguhnya manusia itu sedang menanam apa yang menjadi perkataannya, menanam apa yang menjadi perbuatannya, menanam apa yang menjadi niatnya, apakah baik atau buruk, yang kemudian kita pun akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang kita perbuat. Maka wajib untuk kita bersifat hati-hati terhadap apa yang menjadi perkataan, karena ada konsekuensi besar yang akan diterima nanti di kelak yaumul qiyamah. Mari kita jaga sholat kita perbaiki sholat kita perbaiki sedekah kita perbanyak sedekah kita, dan kita perbaiki sifat waraq kita. Mudah-mudahan itu semua menjadikan diri kita menjadi orang yang paling bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. ورضى الله على أربعة خلفاء راشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اقصف عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والسيوف المختلفة والصديد منها ما ظهر منها وما بطن من بلدنا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة